yang di luar masih ada? Panitia sudah masuk semua? Masih ada? Baik, yang ketiga kalinya, bagi peserta yang masih di luar ruangan agar segera masuk di ruangan karena kita sudah mau mulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berhubung pemateri kita sudah berada di tema-tema kita, kemudian materi kedua terkait dengan prosedur operasional standar ujian pendidikan kesetaraan tahun pelajaran 2001-2002. Untuk mengefektifkan waktu, maka saya berikan waktu penuh kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Setelah topiknya adalah setelah menyampaikan materi, baru kemudian bisa dilemparkan atau diberikan pertanyaan kepada peserta untuk dijawab oleh pemateri. Selama pemateri menyampaikan tidak ada yang bertanya, nanti selesai baru kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin seperti itu. Waktu disilakan. Terima kasih. Kita ulang kembali. Pos sebagai atas kita untuk menyusun pos UPK di satuan lembaga masing-masing. Tadi kita sudah menunjukkan. Oleh karena itu, draft ini saya copy juga memang. Mana yang perlu kita tambah, mana yang perlu kita kurangi. Ini menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga. Sehingga sebelum ujian, posnya masing-masing lembaga sudah ada yang terpegang. Acuannya dari pos kementerian. Pos dari kementerian itu adalah skala nasional yang tidak merinci kepada skala-skala yang ada di daerah. Kita akan perhatikan satu persatu. Jadi judulnya ini prosedur operasional standar ujian pendidikan kesetaraan tahun pelajaran 2021-2022. Lembaga apa? PKB mana gitu? PKB-nya siapa? Ini yang punya kepala. Ini saya bikinkan draftnya. Kalau kita tunggu kesepakatan antara PKB yang di bawah koordinasi ketua forum, tidak akan selesai para. Di dalam penyusunan sebuah juknis itu sudah pasti ada lembaran pengesahan di sini. Saya siapkan yang saya kudu langsung lembaran pengesahan. Panitianya kita sendiri, siapa-siapa yang dimasukkan dalam panitianya kita sendiri. Panitianya di masing-masing lembaga harus dimasukkan di dalam. Orang tanggung jawab terserah. Ini pakai C dan pakai C. Kemudian pos ini, pos lembaga ini bukan pos satuan, pos lembaga. Ya, masing-masing lembaga. Bukan pos program, tetapi pos lembaga. Itu tinggal dirubah saja. Yang saya ingin masukkannya itu kira-kira item-item yang kita bahas tadi, kita mau masukkan di celah mana? Uraian yang selanjut peserta UTK. Peserta UTK paket A, B, C. Jadi di dalam peserta itu sudah ada jumlah berapa jumlah UTK-nya masing-masing jenjang satuan. Paket A-nya berapa? Paket B-nya berapa? Paket C-nya berapa? Harus muncul di situ. Itulah yang akan dipertanggungjawabkan sebagai peserta UTK. Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Saya langsung masuk bab 4. Penyelenggaraan UTK. Penyelenggaraan tadi sudah jelas semua yang dimasukkan. Ada item-item yang termasuk bahan UTK, naskah mata pelajaran, jumlah visual dan lokasi waktu. Bentuk soal jelas. Yang kita harus pikirkan sekarang adalah di sini ada jadwal kisi-kisi. Ini kembali ke lembaga. Yang biasa kita kasih kekuatan hukumnya gitu loh.
Tujuannya ini sebagai kekuatan hukumnya lembaga ada, tidak melanggar aturan. Ini bos itu kan ada hak-haknya mereka di masyarakat, ditambah lagi sehingga tutor itu tersenyum katanya Pak Ketua Forum tadi. Biaya pelaksanaan pengawasan kembali ini Bapak Ibu sanksi ini kan salah satunya mungkin tinggal dimodifikasi aja deh. Kita bisa memberikan sanksi kalau muridnya kita kan ada kesalahan. Kalau tidak kesalahan kasih sanksi apa? Baperan penutup. Dari uraian ini berdasarkan pos dari kementerian tadi kira-kira di mana yang mau kita tambah. Saya kembalikan ke Bapak Ibu, saya serahkan ke lembaga. Mungkin ada kurangnya ada ditambah gitu loh. Ini di copy sebentar ini sehingga sudah ada acuan. Ada acuan. Oleh karena itu ada masukan saya langsung robak ketik langsung. Oh di sini masukannya. Tinggal ketik, tinggal tidak robak-robak lagi, tinggal perbaiki kalimat. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan terkait dengan prosedur standar ujian kemudian kesetaraan. Nah, ini dalam bentuk apa ini Pak? Pertanyaan atau kita menyepakati sebuah aturan, pos, regulasi? Pos. Sekali itu kan bertanya juga namanya itu. Jadi dibuka per item nanti ya? Kita buka per item ya, saya diperhatikan. Mau tambah ke kalau kalimatnya enggak. Kita mau diambil filenya mungkin? Filenya memang ada kopi sebentar. Oh di kopi sebentar. Iya. Sebenarnya kepada peserta dulu mungkin ada sangka atau pertanyaan. Panitia mungkin bisa bantu bawakan mic. Ya. Ya, terima kasih. Peserta UPK yang menghitung. Nah ini berkaitan dengan nomor peserta. Sementara yang tadi disampaikan dijelaskan oleh Pak Kabid bahwa bila lembaga yang jumlah pesertanya itu kurang, kemudian dia mengundur, namun pelaksanaannya tetap kembali ke lembaga. Nah ini berkaitan dengan penomoran peserta itu harus diatur dari dinas sehingga ketika proses pelaksanaan itu sekalipun peserta sudah berada di lembaga masing-masing, namun penomorannya itu harus sesuai dengan induk lembaga yang melaksanakan. Seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Jadi memang acuannya begitu. Kalau kita menginduk di lembaga A, maka lembaga-lembaga penginduk harus yang tempat menginduk ini diurutkan lembaganya dulu kan. Kemudian masuk setelah dia habis selesai siswanya, masuk ke lembaga penginduk sehingga nomornya berkelanjutan sambung. Kalau nomor yang biasa kita lakukan ini 091 ekornya 081 ekornya sampai seterusnya kan berputar di sini saja nomor ini. Tetapi yang membuat regulasi itu di tempat kita menghidup. Oleh karena itu daftar ini kita minta itu salah satunya. Saja mandiri dengan 4. Yang sisanya 4 juga. Toh kan 7 PKBM ini 1 SKB. Jadi pas menghidup hanya satu-satu saja. Dia walaupun menghidup, pelaksanaan ujiannya tetap di lembaganya masing-masing. Hanya nomornya tadi yang lembaga yang dijadikan induk dia membuat nomor. Atau kami dari dinas juga bisa membuat nomor sehingga tidak ribet. Tinggal mungkin lembaga-lembaga diperbanyak. Begitu kayaknya solusinya. Ya. Belum kita sepakati ini, belum sepakati. Ini minggu di siapa belum. Kita tuntaskan dulu. Mungkin ada sangkaan dari ya. Untuk jawaban. Minta jawaban teman-teman. Yang mungkin ada peserta yang bisa menambahkan jawabannya. Iya Pak. Ya. Ya, lanjut. Ini ada kaitan. Saya sepakat kalau yang tadi Pak kami sampaikan bahwa nomor itu dari induk lembaga induk. Kemudian namun pelaksanaan ini kembali ke lembaga masing-masing. Oleh karena itu untuk
untuk daftar hadirnya mungkin itu yang mungkin peserta itu merasa bahwa mereka juga ada tanda tangan. Nah nanti baru digabung secara bersama di lembaga itu terlaksana tadi. Ya. Itu seperti ini. Sepakat. Jadi daftar hadir juga kan masing-masing lembaga ada masalah masing-masing lembaga. Yang jelasnya kita ulang. Di dinas kan kita siapkan berita acara, belangko daftar hadir. Jadi yang membuat daftar hadir di lembaga masing-masing tidak masalah. Kan kosong itu belum ada nomor di bawah. Mengisi nomor itu berdasarkan nomor yang dia dibuat oleh sekolah yang kita menginduk, sekolah induk. Itu yang kita kasih masuk. Jadi belangko daftar hadir kan kosong. Selama ini kan kosong. Tinggal tulis tangan, nomornya tadi itu sudah. Kalau masalah daftar hadir tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Di lembaga masing-masing dan memang dalam soal pasti sudah ada daftar hadir, kita cara sudah pasti ada. Yang formatnya kosong, nomor diberikan terkait dengan nomor ujian kita ini kelihatan tidak satu PKBM satu dengan yang lain tidak nyambung begitu, maka alangkah lebih bagusnya kalau dinas yang membuatkan nomor ujiannya. Hal ini juga saya kira mengacu kepada sekolah formal, karena di sekolah formal tahun ini juga dinas pendidikan yang membuatkan. Jadi agar nomornya itu bisa urut, bisa antara satu PKB yang satu dan yang satunya tetap baku sambung begitu, artinya kelihatan bagus. Maka saya kira semuanya dibuatkan saja oleh dinas pendidikan, termasuk daftar hadirnya. Jadi daftar hadirnya juga memang sudah di dalam bentuk terketik begitu, sudah jadi siap ditandatangani, sehingga UPK ini tidak dianggap sepele, karena menganggap bahwa oh ini ternyata kartu saya sudah dari dinas gitu. Kemudian daftar hadir, berita acara semua dari dinas. Jadi formalnya itu kelihatan gitu, bahwa memang kita non formal, tapi artinya supaya warga belajar kita ini lebih serius gitu. Karena ini menganggap bahwa oh ya ini semua saya sudah dari dinas gitu. Yang kalau soal dikembalikan ke PKB masing-masing, memang itu lebih bagus kalau memang soal tadi yang Pak Haji sampaikan terkait administrasi, ya nanti intinya semua dari dinas gitu. Artinya PKBM tinggal terima, tinggal laksanakan UPK. Pos juga kalau kita sudah sepakati ya itu sudah kan begitu. Supaya tidak baku satu ini di PKBM satu dan yang satu. Saya kira mungkin itu Pak. Terima akreditasi. Mbak Yun kira-kira apa namanya permasalahan nomor representan. Jadi tidak ada masalah. Nomor peserta ini kan tergantung ke tahun lembaga yang buat cetak ini. Yang jelasnya sudah ada format mencetak nomor peserta ini. Yang dulu-dulunya kan dari pusat langsung. Dari pusat langsung pesertanya berdasarkan data lapor. Tapi 3 tahun yang belakang ini sudah kembali ke lembaga masing-masing. Kembalikan ke lembaga. Lembaga tinggal mengatur bagaimana penyusunan pembuatan kartu peserta. Tinggal mengatur itu aja. Dari yang pertanyaan Pak Haji tadi nyambung dengan Pak. Jadi tadi kalau seandainya
harus disusun dari lembaga yang kita induki dengan penduduk. Jalur komunikasinya ribet lagi kita ribet. Jalur komunikasinya antara satu lembaga dan lembaga lainnya. Jadi nomor presentasinya kembalikan ke lembaga. Yang kita siapkan di sini adalah berita acara. Blanko daftar hadir. Blanko daftar hadir ini kan pada umumnya kosong itu. Tugasnya pengawas ruang untuk mencatat, baik itu formal maupun non formal. Karena pengawas ruang kan nanti honor, bukan dia karena nonton saja. Jadi dia harus mencatat. Jadi pada umumnya blanko daftar hadir kosong di lembaga lain yang mencatat. Jadi mungkin kita kembalikan ke lembaga saja Pak, kembalikan ke lembaga, karena lembaga yang tahu persis. Yang kedua permasalahan pos. Pos ini sebenarnya bisa saja beda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Bisa saja beda. Karena yang pertama adalah komposisi lokal satu beda. Yang kedua adalah penyampaian materi yang mungkin lembaga lain tidak jangkau di situ, lembaga satu tidak jangkau. Jadi posnya tetap kembali ke lembaga. Mau bikin bagaimana, silakan untuk memperkuat bahwa memang lembaga-lembaga punya acuan untuk melaksanakan ujian kesetaraan. Kuncinya kembali ke lembaga saja Pak. Ketua PKBM, karena kita juga dikejar oleh Pak Kadis minta data, maka kami minta laporan bulanan sehingga Pak Kadis minta data atau karena DPR minta data juga mereka minta data, kita tidak bisa. Saya harap lebih cepat lebih bagus. Yang kedua, minta tolong di satunya Ade Pak Gunawan, SPB-nya gimana? Kayaknya itu saja yang saya sampaikan. Tapi ada kata kunci terakhir bersama dengan Bapak Guru. Ketika di saya Pendidikan dan Kabit PAUD menyatakan bahwa kegiatan ini saya tutup tanpa pakai tiga lagi. Terima kasih. Selamat sore.